saya ditanya ini, ada satu pertanyaan yang saya pikir ini cukup penting ya untuk dijelaskan. Pak Munif, bagaimana pendapat atau pandangan Pak Munif tentang kebijakan kurikulum merdeka? Nah, ini memang kurikulum merdeka ini kurikulum model baru ya yang diterapkan oleh Menteri Mas Nadiem ya. Nah, kalau saya mencermati, mempelajari, meskipun bahan yang sampai itu masih belum komprehensif menurut saya, bahan yang disampaikan sampai ke guru-guru ya itu belum komprehensif. Cuman saya mengamatinya begini. Yang pertama adalah dengan kurikulum merdeka ini sekolah punya kesempatan untuk memilih kurikulum. Nah ini choice, memilih gitu. Ada 3 pilihan kurikulum 2013. Yang pertama, yang kedua itu kurikulum pandemi itu ya. Dan yang ketiga baru kurikulum merdeka itu. Nah, ketika sekolah ini sudah diberikan kesempatan untuk memilih model kurikulum, nah ini saya pikir sehat ya, bagus ini. Nah, dan saya mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel lah, itu betapa banyak yang mendaftarkan diri untuk memilih kurikulum merdeka. Nah, ini saya pikir poin yang pertama lah yang ingin saya katakan ini. Banyak sekolah yang memilih, kan diberikan hak untuk memilih ini, memilih kurikulum merdeka. Ada lagi yang kedua yang saya potret, yaitu tentang isi kurikulumnya. Nah, isi kurikulum merdeka itu fleksibel, nah mengandung unsur yang fleksibel ya. Artinya sekolah itu bisa meracik sendiri kurikulumnya. Nah, sehingga ada kemungkinan ini isi kurikulum sekolah yang satu bisa berbeda dengan yang lain. Nah, bisa meracik sendiri di kurikulum merdeka itu. Tentunya racikan kurikulum ini itu disesuaikan dengan visi, misi, dan juga budaya sekolah masing-masing. Juga dengan keunggulan sekolah masing-masing itu berbeda-beda, baik semua lah. Tidak mungkin ada sekolah yang merumuskan visi, misi, program keunggulan itu dan budaya yang tidak baik. Semuanya baik, namun punya kekhasan, gitu. Punya masing-masing itu punya target tersendiri. Nah, ini yang mungkin sebagai pembeda dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, ketika sekolah ini punya kesempatan yang kedua, yaitu fleksibel isi kurikulumnya, sekolah bisa menyusunnya sendiri, meraciknya sendiri. Ini menurut saya positif, ya kan, bagus gitu. Nah, daripada mau tidak mau sekolah itu harus mengajarkan isi kurikulum yang sudah ditentukan dari pusat. Nah, kan zaman berubah ini, banyak sekali yang perlu dirubah dari isi kurikulum sesuai dengan zamannya. Ini yang kedua, berarti saya punya sementara ini 2 pandangan itu yang positif ya. Tadi adalah memilih, yang kedua adalah isi kurikulumnya fleksibel. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau pandangan saya melihat kurikulum merdeka ini, yaitu ada pendekatan proyek. Nah, ini juga. Nah,
memang itu ada batasan minimalnya untuk proyek 1 semester, minimal 1 proyek, begitu. Tapi minimal ada pendekatan itu, project based learning lah, project kolaborasi ini sebetulnya. Nah, jadi menurut saya ketika ada kurikulum yang pendekatannya itu menggunakan project, maka ini bagus, ini positif begitu. Kenapa? Karena kebermaknaan. Nah, dengan pendekatan project itu bagi siswa akhirnya sekolah itu bermakna, belajar itu bermakna gitu loh. Karena ada project yang dibuat, lalu project ini bisa menyelesaikan masalah kehidupan, apa saja masalahnya. Itu kan project yang bagus begitu. Jadi kalau project based learning itu sebetulnya harus bersumber dari problem, dari masalah. Nah, ini masalahnya nanti diambil dari macam-macam bidang ya, sisi. Tapi ketika pembelajaran itu dimunculkan menjadi project, itu tadi kata kuncinya bermakna. Siswa tahu, oh sebenarnya aku belajar ini itu untuk itu ya. Nah itu. Kalau mata pelajaran itu berdiri sendiri, fragmented ya, yang seperti sekarang gitu berdiri sendiri, itu saya pikir kesulitan ya untuk merasakan kebermaknaan ini dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau by project itu kan luar biasa ya. Nah, hanya memang jumlah atau kuantitas projectnya ini yang kalau menurut saya kalau minimal itu 1 semester, nah mungkin kurang ya. Nah, itu bisa bisa diatur lah oleh sekolah ya kan. Jangan sampai kebanyakan project, tapi juga jangan sampai sedikit project, apalagi tidak ada ya. Nah, itu mungkin yang saya potret, berarti hal positifnya yang saya bisa utarakan ya dalam kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi ada 3 hal positif ini, yaitu kesempatan atau kewenangan sekolah untuk bisa memilih kurikulumnya. Yang kedua adalah isi kurikulum itu fleksibel begitu. Dan yang ketiga, agar bermakna pembelajaran itu, pembelajaran yang disajikan itu dengan pendekatan project atau terkenal dengan istilah project based learning. Nah, itu mungkin jawaban saya.